Suka orang? Baik. Kalau bombe orang? Tidak. Kenapa suka bombe adik Upeng? Memang Oh, memang aja kok. cara dengan teman menjadi lebih nyaman. Coba ulangi lagi. Manfaat bersiwak adalah Manfaat bersiwak adalah membuat gigi menjadi terasa nyaman. Iya. Membuat gigi menjadi bersih. Ya. Mendatangkan keridhaan Allah dan kecintaannya. Iya. Membuat berbicara dengan teman merasa lebih nyaman. Iya. Beribadah menjadi lebih khusyuk. Ya. Oke. Syarat azan dan iqamah ya. Dengarkan ini cerita ini nak. Saya baca cerita. Ingat kena. Syarat-syarat sah azan dan iqamah. Selesai menunaikan sholat berjamaah, Ali pulang bersama sang ayah. Dalam perjalanan Ali bertanya kepada ayahnya. Ali, ini Ali yang bertanya. Ayah, tadi yang azan bapak-bapak, apa anak kecil tidak boleh azan? Lalu ayah menjawab, boleh bagi anak yang sudah mumayyiz. Ali bertanya lagi, apakah mumayyiz itu ayah? Lalu ayah menjawab, mumayyiz, ingat mumayyiz ya. Mumayyiz adalah anak yang bisa membedakan antara yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Ya, dia bisa membedakan mana baik, mana buruk. Ya. Lalu Ali bertanya lagi, kalau wanita apa dibolehkan mengumandangkan azan? Lalu ayah menjawabnya, tidak boleh. Ali bertanya lagi, mengapa tidak boleh ayah? Ayah menjawab, karena suara wanita itu adalah aurat. Nah, dia tidak boleh azan ya, perempuan. Karena suara wanita adalah aurat. Ali bertanya lagi, bagaimana kalau orang gila atau mabuk? Bolehkah azan? Ayah menjawab, tidak boleh. Karena orang gila atau mabuk itu akalnya tidak sehat. Wahai anakku, syarat sahnya azan dan iqamah itu ada yang berhubungan dengan azan itu sendiri. Ada yang berhubungan dengan orang yang azan. Dan ada yang berhubungan dengan waktu azan. Ali bertanya lagi, apa syarat yang berhubungan dengan azan itu sendiri? Ayah menjawab, syaratnya adalah satu, lafaz azan dilafalkan secara berurutan. Ingat nah? Azan mesti lafaz. Lafal. Lafaz itu artinya ucapannya. Ucapannya harus benar semua. Iya, diurutkan, berurut. Kalau bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan langsung bilang hayya 'alas shalah. Tidak boleh. Ya. Berurutan nih. Nah. Aneh apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. 4 kali nih kalau azan. 4 kali Allahu Akbar pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la 4 kali. Allahu Akbar yang pertama itu 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
illallah. Hayya 'alas shalah. Hayya Eh, 'alas. yuk. Salah. Al-Lompati. Sebenarnya asyhadu alla ilaha illallah. 10 kali itu sama masuk. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu nak. Asyhadu alla dulu kan syahadat itu. Asyhadu alla ilaha illallah baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan hayya 'alas shalah. Bukan. Hayalah salat setelahnya itu. Begitu. Oke. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, coba lagi. Asyhadu an la Allah Akbar 4 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Apa lagi? 4 kali kita. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya, gitu. Kemudian ada hukumnya tuh menjawab azan. Kalau muadzin bilang Allahu Akbar, kita yang mendengarkannya biar dimanapun, baik di rumah, di masjid, di jalan, kita balas dalam hati dengan juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, di kalimat di lafal hayya 'alas shalah, kita jawab dalam hati dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Oke? Nah, lanjut ini Ali, ini percakapannya ayahnya. Lalu Ali bertanya lagi, syarat yang berhubungan dengan muazin ayah? Lalu ayah menjawab, orang yang azan harus memenuhi syarat, yaitu 1 muslim, 2 berakal, 3 laki-laki, 4 1 orang, 5 mumayyiz. Tahu mumayyiz? Mumayyiz adalah anak-anak yang mampu membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat, ya. Itu mumayyiz. Ya, saya yakin dulu. Hanya kita belum tahu ya bedakan mana yang baik mana tidak baik. Ya. Kalau yang mana bisa dimakan, racun atau nasi? Nasi. Nah, kenapa? Kalau racun dimakan kenapa orang? Tidak baik mati. Bisa mati. Ya, kemungkinan bisa mati. Kalau meninju orang itu baik tidak? Tidak Kalau memaafkan orang? baik. Kalau bombe orang? Tidak. Kenapa suka bombe adek upang? Memang Oh, memang aja kok. Kanakal. Nah, kemudian syarat-syarat azan yang berhubungan dengan waktu. Apa itu? Syarat azan yang berhubungan dengan waktu. Di sini bukunya hilang ini. Syarat-syarat azan ini buku tidak ada sini ya. Hilang fotokopinya. Syarat-syarat azan yang berhubungan dengan waktu. Iya, apa? Misalnya azan tepat pada waktunya. Bukan begitu. Yang berhubungan dengan waktu, syarat azan yang berhubungan dengan waktu pertama, waktu salat subuh. Oh,
waktu sholat zuhur. Iya, urut ke dulu. Subuh, zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Ya, itu. Jangan azan di sembarang waktu. Kalau ada orang azan sembarang waktu, namanya orang gila itu. Nanti azan di tengah malam, jam 2 malam, itu orang gila itu. Oke. Ingat kena? Siapa? Sunnah azan dan iqamah ini. Ingat karena saya baca nanti ingat baik-baik nah. Sementara pertanyaan kita jawab ki. Sunnah azan dan iqamah. Azan dan iqamah adalah ibadah yang sangat mulia karena mengandung pelajaran-pelajaran tentang akidah dan keimanan. Seorang muazin, tahu muazin? Apa tuh muazin? Bukan itu, mumayyiz. Kalau muazin adalah orang yang mengumandangkan azan. Nah, orang yang mengumandangkan azan. Orang yang melakukan azan. Itu muazin, orang yang azan. Jadi ada azan, ada muazin. Ya. Kalau muazinnya orang yang melakukan azan. Allahu Akbar itu muazin namanya. Ya. Orang yang Nah, seorang muazin harus memperhatikan hal-hal di bawah ini agar ia mendapatkan pahala karena mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah-sunnah azan dan iqamah yaitu 1. Azan dikumandangkan dari tempat yang agak tinggi. Azan dikumandangkan dari tempat yang agak tinggi. 2. Muazin, tahu muazin? Apa itu muazin? Ya. Yang melakukan azan. Nah, ingat itu nah. Muazin adalah orang yang melakukan azan. Muazin dalam keadaan suci. Tahu saya suci, tidak mabuk, tidak teler. Ya. Tidak sudah injak najis, tidak sudah pegang najis. Itu azannya sudah injak tai pergi azan, itu cuci kaki kita dulu. Nah. Boleh. Atau kalau berwudu dulu. Kalau mau azan berwudu dulu, itu sunat juga itu. 3. Menghadap kiblat. Jadi jangan azan membelakangi kiblat. Kalau ada orang azan membelakangi kiblat itu namanya orang gila. Hadap kiblat. Orang azan baru tidak menghadap kiblat. Namanya orang gila. 4. Meletakkan jari telunjuk di kedua telinga. Orang begini. Karena dia ikuti sunnah Nabi. Iya, benar. Ada di situ pernah sepelajaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu. Ada karena telinganya gatal, karena suara azannya terlalu keras, karena bukan karena telinganya gatal, itu nggak garuk-garuk begini. Karena telinganya, dia takut telinganya tuli, baru ada lagi yang terakhir. Karena dia mengikuti sunnah Nabi. Jawab. Yang betul yang mana? Mengikuti sunnah. Betul. Jadi meletakkan jari telunjuk di kedua telinga itu karena mengikuti sunnah Nabi. Betul itu jawabanmu. Yang kelima, menoleh ke kanan ketika membaca hayya 'alas shalah dan menoleh ke kiri ketika membaca hayya 'alal falah dan tidak berjalan mundar-mandir. Ingat kena? Jadi ketika kita membaca hayya 'alas shalah, kita mulai ke kanan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Jadi ketika dia membaca hayya 'alas shalah, jadi kalau dibaca hayya 'alas shalah mulai kanan. Kanan boleh? Menoleh begini ke kanan. Jadi itu muka berputar kanan begini. Kenapa harus begitu? Senang begitu. Itu namanya.
biasanya orang ada begini saja. Iya kan dia kan udah tahu sunnahnya Nabi. Kalau sudah tahu mi ikuti ini. Kalau hayya alal falah mulai begini. Hayya alal falah. Mulai lagi. Gitu. Kemudian melafalkan hai apa ini? As-salatu khairu minan naum. 2 kali pada azan subuh. Ya. Azan subuh sahabat itu. Iya. Jadi ketika salat azan subuh. Dulu azan subuh dia sudahnya hayya 'alas shalah langsung toh. Iya. Apabila langsung as-salatu khairum minan naum. Bukan naum. Ya. Kemudian melafalkan lafal azan dengan jelas dan tertib. Azan dikumandangkan oleh orang yang bagus dan keras suaranya. Orang yang iqamat adalah orang yang azan sebelumnya, ya. Itulah sebenarnya itu. 10 disunahkan untuk mengikuti apa yang dilafalkan oleh muadzin itu. Ya kita yang mendengarkan itu, ketika muadzin bilang Allahu Akbar, kapan sebentar tarik nafas, kita mendengarkan, kita ikut dalam hati Allahu Akbar. Kecuali di lafal hayya 'alas shalah, kita ikut dalam hati, jawab ya dalam hati la haula wala quwata illa billah. Apa artinya itu kalau kita bilang hayya 'alas shalah baru? Mari kita sholat. Hayya 'alas shalah, ayo kita sholat. Kita jawab dalam hati la haula wala quwata illa billah. Apa artinya tiada daya dan upaya selain Allah. Itu mengakui bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya, tidak ada kekuatannya. Semua itu miliknya Allah. Harusnya. Tapi itu jangan cuma ucapkan la haula wala quwata illa di bibir, diyakini. Makanya dia Mbak kalau minta uang jajan nggak lantas dia dikasih, jangan nangis. Ya, mungkin Allah belum menggerakkan hati orang tua untuk kasih ke uang. Karena yang merubah hati itu Allah. Gitu. Oke, kita latihan. Nah, kita latihan yang menjawab ini. Ini ABCD. Saya tanya kina, Pak Ustadz menyuruh salah seorang santri yang sudah titik untuk mengumandangkan azan. A. Mumayyiz, B. Mumarrid. C. Marid. D. Fasik. Apa jawabannya? Jangan dulu. Pertanyaan, Pak Ustadz menyuruh salah seorang santri yang sudah titik untuk mengumandangkan azan. A. Mumayyiz. B. Mumarid. C. Marid. D. Fasik. Ingat apa tadi syaratnya orang anak-anak kalau mau azan? Santri kan anak ini belum dewasa. Apa? Iya, mumayyiz. Mumayyiz artinya orang yang anak yang bisa membedakan baik dan Saya ulangi pertanyaannya. Pak Ustadz menyuruh salah seorang santri yang sudah titik untuk mengumandangkan azan. A. Mumayyiz. B. Mumarid. C. Marid. D. Fasik. Mana yang benar? A. Apa tuh A? Ya, mumayyiz. Wanita tidak boleh mengumandangkan azan karena suara wanita adalah A. Merdu. B. Aurat. C. Halus. D. Sangat bagus. Mana yang betul? B. Apa tuh B? Aurat. Betul.
mendahulukan hayya 'alal falah dari hayya 'alas shalah itu tidak boleh karena A. Melakukan azan secara berlebihan. Melakukan azan secara berlebihan. B. Suaranya kurang bagus. C. Tidak tertib. D. Tidak serius. Tidak tertib. Betul. Tertib artinya berurutan ya. Bagus. Azan dengan mengucapkan Allahu Akbar adalah azan dengan mengucapkan Allahu Akbar adalah salah karena A. Tidak tertib. B. Suaranya kurang bagus. C. Tidak sesuai sunnah. D. Tidak serius. Mana nih? Azan yang mengucapkan Allahu Akbar adalah salah. Ini akbar hanya banyak panjang. Jawabannya A. Tidak tertib. B. Suaranya kurang bagus. C. Tidak sesuai sunnah. D. Tidak serius. Tidak sesuai sunnah. Betul. Karena suaranya Allahu Akbar ya. Banyak itu pendek. Itu kalau sunnah azan atau sunnah Sunnah azan. Allahu Akbar Allah. Bab pertamanya panjang. Saya kira bab keduanya panjang. Akbar atau akbar? Allahu Akbar Allahu Akbar. Salah, pendek. Banyak pendek ya. Ini sendiri banyak panjang. Allahu Akbar Allahu Akbar. Iya. Karena Rasul tidak pernah asal itu bila Allahu Akbar. Tidak pernah itu orang Indonesia aja, orang Indonesia yang salah itu. 5. Di bawah ini adalah syarat-syarat sahnya azan. Syarat-syarat sahnya azan maksudnya? Tadi sudah syarat sahnya azan. Coba saya baca dulu syarat. Saya tahu, jangan. Di bawah ini adalah syarat sahnya azan kecuali ada kata kecualinya. Berarti kita cari yang salah cari salah yang salah, jawaban salah. A. Lafaz azan dilafalkan secara berurutan. B. Dilafalkan secara berurutan. C. Dikumandangkan sebelum waktunya. D. Lafaznya sesuai dengan sunnah Nabi. A. Lafaz azan dihafalkan secara berurutan. Tidak. B. Kenapa B? Dilafalkan secara berurutan. Begini. Bukan. Jangan dulu. B. Saya ulangi dulu jawabannya. Di bawah ini adalah syarat-syarat sahnya azan kecuali. Kalau ada kata kecuali berarti kita cari jawaban yang salah. Oke. A. Lafaz azan dilafalkan secara berurutan. Kalau sudah kata jawabannya langsung sebut B. Dilafalkan secara berurutan. C. Dikumandangkan sebelum waktunya. D. Lafaznya sesuai dengan sunnah Nabi. Mana? C. Apa tuh C? Dikumandangkan sebelum waktu. Iya betul. Jadi syarat sah azan itu lihat. Baca yang salah. 6. Manakah di bawah ini yang merupakan syarat muazin? Ini ingat syarat muazin. Manakah di bawah ini yang merupakan syarat muazin? A. Wanita yang bagus suaranya. B. 2 orang saling bergantian. C. Muslim yang berakal. D. Orang yang buruk akhlaknya. Muslim yang berakal. Bagus. Melafalkan apa ini? Kurang jelas gini. Melafalkan haula. Melafalkan la haula wala quwata illa billah ketika mendengar muazin membaca A. Allahu Akbar. B. Asyhadu an la ilaha illallah. C. Hayya 'alas shalah. Iya. D. La ilaha illallah. B. Asyhadu an la. Kalau muazin bila asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab dengan apa dalam hati? Salah. Kita jawab dengan ucapan yang sama. Kalau ayya
Falah. Baru kita jawab la haula la. Hanya dua lafal azan yang dijawab berbeda. Ya, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Ketika muazzin bilang hayya 'alas shalah, kita jawab dalam hati la haula wala quwata illa Billah. betul. Ingat itu nah? Seulang lagi pertanyaanku. Melafalkan apa nih? Melafalkan la haula la quwata illa billah ketika mendengarkan muazzin membaca A. Allahu akbar, Allahu akbar. B. Asyhadu an la ilaha illallah. C. Hayya 'alas shalah. D. La ilaha illallah. Yang mana betul? La ilaha. Ulang. Ulangi nah, melafal. Jangan dulu sebelum kita ulangi.